ulangi ya. UK Finance Minister outline spending plans for a new economy post-COVID. Itu artinya adalah Menteri Keuangan negara Inggris meringkas gitu ya. Rencana pengeluaran untuk pemulihan atau disebutnya dengan ekonomi baru pasca COVID. Oke, sekarang kita lihat nih, ada 3 key points-nya nih. Apa aja nih key points-nya? Silakan yang mau memberi komentar untuk yang nomor 1, yang ini. Tadi saya lihat ada Ica, ada Lisma. Lisma boleh? Yang nomor 1. Iya, Miss. Dibaca sambil diterjemahin juga boleh. Kalau nggak mau diterjemahin nggak apa-apa. Apa maksudnya dalam bahasa Indonesia aja apa? Gitu. Oh, oke. Dari yang bisa Lisma pahami dari ini untuk mentranslate-nya, yaitu di mana si Sunantold ini memberikan budget untuk peningkatan ekonomi di Amerika dengan melakukan pertumbuhan dengan apa ya, recovering faster, kayak memberikan semacam apa namanya, Miss, kompetensi nggak sih, Miss, dengan melakukan jadi untuk melakukan pemulihan ekonomi di Amerika Serikat agar lebih cepat ya, Miss, dengan melakukan memberikan budget apa namanya, budget apa ya, nak, istilahnya memberikan nilai, kurang lebih gitu, Miss, ya. Amerika sih jauh amat. Itu UK mana? UK Inggris. Iya. Iya, Inggris maksudnya, Miss. Inggris. Ya. Si Ica ngantuk, udah mandi belum, Ca? Ya, udah mandi belum? Belum ya? Jadi ngantuk ya. Jadi gini, ini UK itu adalah negara Inggris ya. Jadi Sunak itu menjelaskan, Paul itu tidak harus dari kata tel gitu. Tapi ini artinya adalah karena dia seorang menteri, jadi dia bertanggung jawab terhadap, parlemen ini itu artinya DPR-nya sana ya, DPR-nya di negara Inggris itu bilangnya adalah parlemen, dan ini adalah lawmakers, para pembuat undang-undang itu memang di parlemen. Jadi Sunak menjelaskan kepada parlemen negara Inggris bahwa anggaran pemerintah ya, government budget ditujukan untuk ekonomi yang lebih kuat, untuk rakyat Inggris, pertumbuhan yang lebih kuat, dengan recovering faster, untuk pemulihan yang lebih cepat daripada kompetitor yang utama gitu. Maksudnya kompetitornya kan budget itu anggaran kan pasti banyak ya, ada yang buat, bayangkan aja dengan anggaran yang di negara Indonesia, ada yang buat pendidikan 20% ya, kalau anggaran pendapatan dan belanja negara APBN itu 20%-nya buat pendidikan. Nanti berapa persennya lagi buat pertahanan, berapa persennya lagi buat kesehatan, berapa persennya lagi buat perdagangan, kemudian buat industri. Nah, semua kementerian itu dapat anggaran dari APBN. Nah, ini itu maksudnya adalah yang dia recovery-nya itu lebih cepat gitu, recovery-nya itu faster, lebih cepat than our major competitors
gitu. Supaya recovery-nya lebih cepat, pastikan kesehatan yang dibesarkan kan, karena untuk pemulihan ekonomi yang paling berdampak itu kan kemarin itu akibat COVID adalah kesehatan. Oke, thank you Ica ya. Lisma, yang kedua Lisma silakan. Tadi Lisma, tadi Lisma. Tadi Lisma juga. Oh, Miss. tadi Lisma. Sorry, saya pikir tadi Iya. Ica. Maaf ya, makanya nggak tadi apa-apa. kok Risma Nggak bilang apa-apa, Miss, UK kalau mau itu. di Oke, sekarang berarti Ica deh. Sekarang Ica. Sorry ya. Grow up, Ica. Yeah, Miss. Grow up, jobs up, and debt down. Sunak said, let there be no doubt. Our plan is working. Mm-mm. Gimana, Cak? Sunak berkata, katanya, our plan is working. Sedang merencanakan pekerjaan, maybe, Miss. Ya, jadi yang dimaksud dengan pemulihan ekonomi ya, recovering faster itu apa? Ya ini, grow up, perekonomian bertumbuh ya. Kemudian jobs up, lapangan pekerja apa? Lapangan pekerjaan jobs up, banyak orang yang memiliki pekerjaan ya atau pengangguran berkurang. Kemudian debt down apa? utang turun. Iya, utang turun. Let there be no doubt. Ayo kita yakin, maksudnya gitu ya. Our plan is working. Rencana kita berhasil. Maksudnya gitu ya, recovering faster. Oke, thank you Ica ya. Kemudian berikutnya Dinda. Dinda. Iya, Miss. Yang ketiga ya, Miss. He confirmed a rise in the UK national living wage from 8.91 per hour to 9.50, which is set to come into effect from April 1. Jangan April 1, tapi apa? April 1st. Iya, the 1st of April. Ya, oke. Lanjut. Jadi dia mengkonfirmasi kalau UK National Living Wage-nya itu dari yang per jamnya 8,91 euro menjadi 9,50 euro. Ya, oke. Ada kenaikan ya, upah harian. Iya, Miss. Iya, upah harian, tapi kalau di sana itu adalah upah per jam. Nah, ini pound sterling, bukan euro, karena UK itu kan keluar dari Brexit kan dia. Gitu. Kalau ini pound sterling ya, Dinda ya. Dan mulai 1 April itu upah per jamnya naik. Nah, inilah salah satu rencana daripada ekonomi plan itu tadi ya, new economy post COVID, yaitu menaikkan upah pekerja ya dari 1 jamnya segini 8,91 menjadi 9,50. Ini kalau dikalikan Indonesia berapa ya rupiah? 1 pound sterling berapa tuh? Pound sterling itu biasanya di atasnya dolar ya. Kalau dolar 15.000 biasanya ya pound sterling 17-an. 19, Miss. Jadi hampir 19 ya, malah ya sekarang. Nah, berarti 19 kali 9 aja hampir, kalau dirupiahin gede ya. 19 kali 9 tuh
taruhlah ini 10 ya. Berarti kan 190.000 satu jamnya. More or less ya, kurang lebih. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih istilah-istilah yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, ini kira-kira berapa uang ya? Billion, multi-billion pounds. Kalau kita kan triliun kalau anggaran itu ya. Pound, multi-billion pound itu ya berarti triliun ya. Karena billion, kalau million itu kan juta. Billion itu kan miliar. Nah, ditambahin multi-billion pounds. Besar banget nih angkanya ya. Nah, dibilangin di sini adalah habisnya buat ini. Nih, healthcare services and transport. Oke. Nah, kita lihat ya. Budget itu maksudnya adalah anggaran ya. Lebih kepada anggaran kalau ini lagi berbicara konteksnya tentang pemerintahan atau institusi gitu ya. Bilangnya budget itu pasti anggaran. Oke, nah ini tadi sudah ya. Ini sebagai key point yang nomor 1 nih yang ini. Oke, nah ini juga key point yang nomor 2-nya. Oke, nah sekarang kita lihat yang ini. Cikal, coba baca Cikal yang ini. Sunak said the fall budget will begin the work of preparing for a new economy post-COVID. He added the budget will help to build an economy fit for the new age of optimism. Ya, oke, good. Fall di sini artinya apa? Fall budget. Musim gugur. Ya, jadi anggaran di musim gugur, kita akan memulai anggaran di musim gugur gitu ya. Biasanya kan memang anggaran in Januari, Februari, Maret, April. Nah, April itu mulai deh orang Januari kan merencanakan. April itu biasanya mulai ini apa ya? Kalau kita bilang anggaran itu bisa dicairkan itu di April. Nah, nanti biasanya pada bulan Desember itu harus sudah habis itu anggaran, harus sudah terserap. Gitu. Ya, makanya kadang sibuk nih kalau di bulan-bulan dari Oktober gitu sampai Desember tuh di kementerian itu banyak banget kegiatan yang diadakan dalam rangka itu supaya anggaran tuh terserap. Oke. Nah, ada yang ditanyakan? Ini a new age of optimism. Apa tuh? A new age ini seperti ungkapan ya. Tapi maksudnya apa tuh? Zaman baru nggak sih, Miss, apa? Nah, maksudnya for a new age of optimism kan COVID udah ini ya, post COVID. Nah, untuk masa depan gitu maksudnya Bu ya? Iya, pasca COVID ini for a new age gitu. Age-nya di sini tuh bukan tahun, tapi dia lebih kepada apa ya, masa gitu ya. New age. Era ya Bu? Era ya, bisa era. Gitu. Bukan umur ya, new age itu bukan umur gitu maksud saya. Masa, era, oke. Keadaan, oke. Nah, tapi yang ini yang optimism. Kenapa? Karena kan anggaran udah disiapkan gitu. Ya. Diperuntukkan buat ke pemulihan tadi, recovering faster. Oke. Siapa yang mau baca silakan. Miftah mau. Iya, ayo. Sunak announced total department spending will increase by 1,050 billion or Bentar. Bukan 1,000 ini 100. 150 billion or 207 billion dollar over this parliament, representing the largest increase this century. Ya, oke. Jadi gimana nih maksud dalam bahasa Indonesianya? Sunak ngasih tahu total yang dihabisin spending departemen itu bakal naik dari 150 ke 207
Bukan. Naiknya itu Bukan 150. Ini kalau Oh, dalam pound itu sterling itu di 150. dikonversi itu ke dolar maksudnya. ke dolar, kalau di dolar 207. Ya. Itu ya. Oke, terus over this parliament yang maksudnya masa ini gitu ya. Masa post Covid. Iya, pada masa ini. Representing apa? Mewakili, Representing. merepresentasikan. Mewakili apa ya? Menggambarkan Hmm? bahwa ini kenaikan terbesar di abad ini. Ya. Jadi paling besar nih 150 billion. Belum pernah selama ini belum pernah sebesar itu. Oke, next ya. Oke, Grace, silakan Grace. Baik, Bu. This included measures reported by the press prior to the formal budget announcement, including the allocations of 5.9 billion pounds sterling to the UK's National Health Service to help clear the backlog of people that have been waiting for tests and scans due to the strain put on the healthcare sector by the coronavirus pandemic. Ya. Jadi gimana maksudnya? Angka yang kenaikan di atas itu termasuk alokasinya ada 5,9 untuk bagian health service untuk menolong, untuk membantu mengklirkan apa ini ya backlog tumpukan yang antrian orang-orang yang sudah menunggu untuk dites dan scan sehubungan sama pandemi coronavirus ini. Ya, jadi to help clear ini maksudnya menyelesaikan ya. Jadi yang belum dites gitu ya, di swab gitu. Nah, jangan khawatir, semuanya nanti akan mendapatkan giliran karena sudah disiapkan anggarannya. Kurang lebih kayak gitu ya terjemahannya ya, teman-teman ya. Yang penting kita tahu maksudnya gitu ya. Oke, selanjutnya. Yang belum siapa ya? Miftah 2 kalimat ya, in addition sama yang April 1st. Halo Miftah? Novia ada nggak? Novia nggak ada? Oh ya, oke Novia, silakan. 2 ini ya, nih. In addition sampai from April 1st. Ayo Novia. Maksudnya siapa nih tadi dari belakang sih? Dari in addition. Baca dulu, nanti baru maksud bahasa Indonesianya apa. In addition, the government is set to hand 6.9 billion to cities outside of London to improve their public transport infrastructure. He confirmed a rise in the UK national living wage from 8.91 pounds per hour to 9.50 pounds, which is set to come into effect from April 1st. Iya. Gimana yang ini, Novia? Ini maksudnya apa? Ini sih kayaknya artinya selain itu pemerintahan set to hand artinya mencairkan gitu ya atau menyerahkan? Ya, menyerahkan 6,9 miliar ke masyarakat London untuk bukan
kepada cities, ya, Oh. to cities outside London, Berarti, ke pemerintahan daerah. oh iya deh. Pemerintahan daerah London untuk Di luar apa? London maksudnya. Ya, di luar London untuk perbaikan transportasi. Apa transportasi umum? Ya, infrastruktur transportasi umum. Oke, thank you. Ini tadi udah dibahas ya, yang he confirm. Nah, 11,5 bilionnya ya, itu akan dibangun 180.000 rumah ya. Rumah yang ya kita bisa bilang affordable. Jadi rumah kayak kita mungkin rumah susun gitu ya, yang bisa bisa dibeli sama rakyat gitu ya. Kemudian, nah ini istilah juga yang berkaitan dengan ekonomi nih, budgetary spending plans itu ya, ada 30.000 sekolah. Oke, nah kemudian ada ini nih, with special education needs dan disabilities. Ini maksudnya adalah special educational needs itu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kayak autis, kemudian dia suka ada yang keterlambatan bicara gitu ya. Nah, dia masuknya ke kategori ini. Tapi kalau yang disabilities itu adalah yang organ tubuhnya itu ada yang tidak sempurna. Itu. Jadi disebutnya dengan disabilities. Yang ini adalah yang tadi anak berkebutuhan khusus, special educational needs. Nah, itu juga diperhatiin ya. Karena kalau di negara besar itu hak asasi manusia terhadap kesehatan, pendidikan ya, kemudian ekonomi itu benar-benar diperhatikan. Kita juga ya di Pemda, alhamdulillah nih Pemda Jakarta kan ada KJP ya. Beberapa mahasiswa kita itu sekolahnya mendapatkan beasiswa loh di STKIP ini. Jadi dia memperoleh uang saku tuh sekitar kurang lebih 6 juta ya satu semester. Oke, selanjutnya adalah ya 1,6 miliar ya pound sterling itu, nah roll out bukan digelontorkan ya ini, meskipun makna secara literalnya adalah rolling out tuh digelontorkan ya, disiapkan ya untuk ini T-level. Apa T-level ini? Ini adalah istilah untuk technical qualification. Jadi anak-anak yang berumur segini nih 16 sampai 19 tahun itu dia diberikan keterampilan lebih lagi. Kalau di Indonesia kurang lebih sama yang kemarin itu loh, ada kerja ya pada waktu COVID. Ada yang sempat baca teman-teman? Kurang lebih seperti ini, technical qualification itu untuk pemberdayaan secara alien. Suara saya masih terdengar, teman-teman? Tadi terputus-putus, Miss. Putus-putus ya? Miss. Sekarang terdengar nggak? Terdengar. Terdengar, Miss. Terdengar, Kan Miss. ya, ya jadi Lah, jadi T-level ini lebih kepada untuk keterampilan secara teknis untuk siap kerja gitu ya di umur segini nih. Oke, ini kita 4 menit lagi habis, nanti kita lanjut ya teman-teman. Nah, kemudian ini challenging backdrop of inflation. Backdrop di sini artinya apa? Ini bukan latar belakang ya, backdrop, tapi lebih ke apa nih? Hah? Cikal coba browsing deh. Backdrop itu apa? Bukan kayak background gitu ya, Bu? Bukan. Ya, challenging breakdown of inflation. Ada yang tahu nggak inflation atau inflasi bahasa Indonesianya? Udah ketemu apa backdrop di sini?
Ketemunya ini kalau definisinya provide a background or setting for. Nah, bukan itu. Bukan. Ada satu lagi itu apa? Backdrop. Oke, sambil kita tunggu ya arti yang lainnya nih backdrop apa. Nah, inflasi ada yang tahu apa tuh inflasi? Setiap tahun pasti kita di apa kalau mendengar laporan pemerintah gitu ya. Terutama kalau Presiden 17 Agustus kan dia ada pertanggungjawabannya tuh sebelum merayakan hari kemerdekaan apakah diterima atau tidak tuh. Itu besar juga ya acara akbar juga acara kenegaraan yang akbar. Jadi pasti akan dijelaskan tentang inflasi setiap tahunnya. Itu adalah kenaikan Penurunan ya. nilai mata uang. Kenaikan harga besar-besaran. Ya, Kalau jadi inflasi itu penurunan mata uang. ya akibatnya adalah ada Jadi- kenaikan. Ya, Iya, kenaikan akibatnya harga. ada kenaikan. Meskipun dalam bahasa halusnya biasanya penyesuaian, tapi maksudnya adalah itu kenaikan ya. Setiap tahun selalu ada inflasi. Nah, itu yang mengakibatkan adanya pengangguran gitu ya, diperlukan lapangan kerja padat karya kayak gitu. Oke, udah ketemu backdrop? Kalau the general situation in which particular events happen. Ya, jadi yang itu. Lebih kepada situasi yang akan terjadi ya, backdrop itu. Makanya nanti itu yang mau saya sadarkan kepada teman-teman semua, ketika kita merasa ini backdrop bukan latar belakang gitu ya, tapi lebih kepada situasi tadi. Gitu. Oke, nah kita lihat nih kenaikannya ya, having climb ya, itu 3,1. Kemudian, nah data ini diambil dari ini ya, kantor ini ya, kita bisa bilang kantor anggaran gitu. A public body ini lebih kepada institusi ya. Public itu kan umum ya, kita bisa bilang umum. Kemudian hati-hati, tapi kalau di Amerika kadang public school itu justru yang ngelola pemerintah gitu, karena buat umum. Makanya hati-hati. Ini konteksnya di mana, kebetulan di UK kan, bukan di Amerika. Jadi kalau di Amerika mendengar kata publik tuh kita mesti hati-hati gitu, maknanya apa? Karena kadang berbeda. Nah, ini adalah, nah maksud saya body ini jangan body ini maksudnya adalah institusi, lembaga, organisasi gitu ya, yang ya oke. Ya, jadi hati-hati dengan kata body ini ya, teman-teman ya. Nah, ini. Tadi maksudnya adalah institusi, organisasi, atau lembaga. Ya, ini juga istilah ekonomi nih. Consumer Price Index. Gitu. Indeks harga konsumer. Atau kalau kalian di Indonesia itu kan beli obat tuh kan ada ini ya, HET ya, harga ecer tertinggi. Nah, ini maksudnya Consumer Price Index. Suka lihat kalau beli obat gitu kan ada ininya ya. Ada apa? Ada seperti itu, ada informasi HET kalau kita beli apa gitu ya. Nah, itu diperhatikan ya. Kurang lebih 4% over the next year. Jadi kenaikannya itu ya 4%. Dan kita lihat yang berikutnya adalah, nah ini juga istilah ekonomi nih, pricing measures, ya, to ease and it would be irresponsible to think we could solve this overnight. Jadi kenaikannya itu jangan sampai melonjak tajam gitu maksudnya. Jadi ada pricing pressures. Biasanya kalau kenaikan BBM tuh ya, pernah kita
kita mengalami kan, kalau BBM naik itu semua mengikuti itu. Dari apa? Naik angkot jadi naik, kemudian sembako ikutan naik ya. Segala sesuatunya. Nah, itulah yang disebut dengan pricing pressures. Jangan sampai kenaikannya itu tinggi sekali sehingga membebani rakyat. Nah, ini yang dibilang ya, we could solve this overnight. Overnight itu artinya sehari semalam, nggak mungkin ya. Itu it's possible to think we could solve this overnight. Oke, nah OBR, apa tuh OBR? Salah satu ini ya. Tadi itu Bu, Office of Budget Representative. Itu dia telah merevisi ya its growth forecast. Nah, ini juga istilah ekonomi nih. Expecting the UK economy to return to its pre-pandemic level at the turn of the year. Gitu. Jadi maksudnya pertumbuhan ekonomi diharapkan sama seperti sebelum masa atau masa di awal pandemi gitu ya. Nggak apa ya, nggak nyungsep banget. Karena during the pandemi kan semuanya berimbas kan. Nggak ada penerbangan, terus orang juga nggak boleh keluar, pekerjaannya di dalam rumah. Nah, itu semua berimbas kepada penurunan, apalagi klub-klub malam gitu kan harus ditutup, terus pariwisata. Nah, itu benar-benar apa ya, kita kalau bisa bilang tuh berdampak sekali gitu. Oke, nah kita lihat. Nah, ini istilah ekonomi semua ya teman-teman ya, ada forecast ya, project growth gitu. Terus dia bilang employment ya, employment-nya pengangguran ya, biasanya sih yang dibahas kalau kita mendengar laporan-laporan statement ya, laporan daripada pemerintahan itu pengangguran menurun, biasanya gitu ya, pengangguran meningkat. Nah, itu salah satu indikasi bahwa negara itu sehat atau tidak gitu. Ya, pengangguran itu memang ada di mana-mana, tapi persentasenya adalah jangan yang membahayakan gitu ya, tanda kutip gitu. Jangan sampai pengangguran itu banyak, karena kalau pengangguran banyak pasti masyarakat akan kacau gitu ya. Itu salah satu ciri negara sehat atau tidak sehat dari situ. Termasuk dengan utang. Utang juga seperti itu, debt ya. Debt, semua negara punya debt, iya, tapi kan kemampuan untuk mengembalikannya bergantung kepada kesehatan ya, kesehatan dalam kurung itu kesehatan sebuah negara. Kesehatan dalam hal finansial. Nah, kalau kayak kita, itu kan utangnya udah banyak ya, negara Indonesia tuh. Nah, gimana nih, kita sanggup nggak untuk membayarnya? Jadi, saya pernah baca artikel ya, itu dijelaskan oleh Menko ya, Bu Sri Mulyani, even negara maju pun punya utang. Iya betul, semua negara memang punya utang ya, bahkan semua rumah tangga juga punya utang, tapi bisa nggak dia melunasinya? Ada nggak kemampuannya gitu? Nah, salah satu karyawan di ST KIP ada yang terjerat dengan pinjol tuh. Nah, ini juga membahayakan kan secara ekonomi keluarganya dia. Begitu teman-teman. Ya. Makanya kita semua harus skillful, harus dibekali oleh keahlian supaya kita memiliki pekerjaan. Ketika seseorang tidak bekerja, nah itu biasanya akan menyebabkan dalam tanda kurung penyakit sosiologi, ya, atau yang bisa dibilang dengan jangan sampai kita menjadi sampah masyarakat. Oke, ini yang terakhir nih, pokok bahasan yang terakhir. Nah, ini adalah idiom, nail in the coffin. Apa tuh nail in the coffin? Kayak mematikan gitu ya, Bu? Itu kan kalau kita lihat secara satu-satu, nail itu paku, terus in the coffin itu artinya apa? Peti apa? Peti mati. Peti mati, iya.
Nah, nail in the coffin ini adalah sesuatu yang gawat gitu, yang udah jelas nih arahnya akan menuju kepada kegagalan gitu. Nah, ini yang disebut dengan ini hospitality yang tadi saya bilang, ada pariwisata, ada klub-klub gitu ya, kemudian sektor restoran gitu, apa sih ya pariwisata ya, hospitality lebih ke sana. Kemudian leisure business itu tadi bisnis yang memang sepertinya jasa yang ditawarkan untuk leisure ini. Nah ini kan mereka dampak dari pandemi itu, ya kan? Pariwisata ditutup gitu. Nah ini dia nih. Gitu. Oke, nah di sini ada following Sunak announcement, Rahel Reeves ya, shadow counselors ya. Ini juga istilah di dalam ini ya, parlemennya mereka ini. For the opposition Labour Party said, nah ini dia bilang nih ya. Ada yang mau baca? Silakan. Hanifah ya, tadi belum baca. Atau Rian, ada Rian ya? Rian, silakan baca Rian. Yang ini nih. Nah. Yang mana, Miss? Yang di biru-biru tuh. Aduh, kok hilang itu teksnya, Miss? Teman-teman nggak bisa lihat teksnya? Bisa. Saya bisa lihat, Miss. Bisa, Miss, di saya. Bisa, Miss. Di saya nggak bisa, Miss. Banyak alasan, jangan banyak alasan, Rian. Ya, Enggak, boleh, Miss. Hanifah bisa, Miss. Ya udah Hanifah, silakan Hanifah. Baik, Miss. Families struggling with the cost of living crisis. Business. Bentar, Hanifah, krisis ya. Ya, baik, Miss. Families struggling with the cost of living crisis. Business hit by a supply chain crisis. Those who rely on our schools and our hospitals and our police, they won't recognize what the counselor is describing. They will think he is living in a parallel universe. Ya, oke, thank you. Ini bacanya tadi businesses ya, businesses. Yang ini. Oke. Nah, kita semua ya akibat COVID ini kan struggling with the cost of living crisis. Contohnya aja penghasilan suami saya juga itu dipotong tuh 50% ya sepanjang COVID itu. Nah pasti kan itu family crisis ya. Kalau nggak punya tabungan kan bisa-bisa collapse juga kan rumah tangga. Nah kemudian, bisnis ya hit by a supply chain crisis. Supply chain itu supply yang tadinya itu adalah aman gitu ya, menjadi tidak aman, maksudnya gitu. Supply chain, rangkaian daripada supplier ya. Kemudian sekolah juga ya, kita masih belum full PTM, kemudian rumah sakit, banyak korban, dan termasuk juga dengan polisi ya, kerjaannya menjadi bertambah. Ya semuanya maksudnya gini loh, he is living in a parallel universe, semuanya itu mengalami hal yang sama di seluruh dunia, family crisis, bisnis juga down ya kan, sekolah juga berimbas, apalagi rumah sakit, maksudnya gitu. Oke, Rian sudah bisa melihat teksnya Rian? Halo? Sudah, Miss. Ya, oke, good. Yang ini sekarang Reeves. Yang Reeves sampai Orbank ya, Miss. Betul. Reeves said this budget will see the highest sustained. Rian bacanya highest. Highest sustained. Sustain. Nggak usah nih, sustain tax burden in
peacetime which will be paid for by works. Paid Whether pelan-pelan Rian. Would be paid paid would for be paid paid for jangan by paid paid would be paid would be for paid for for by works workers. worker rather than Rather multi jangan rather rather Rian. rather Rather than rather than multinational companies like Amazon, property speculator or bank or banks ya. Companies ya, companies. Iya. companies like Amazon. Terus Lagi pro Miss, iya baca lanjutannya property speculator or banks. ya. Semuanya ya termasuk Rian. Kalau bisa dengerin ini ya, dengerin sekarang kan banyak tuh YouTube orang ngomong teksnya berjalan gitu ya. Nah, itu kalian sambil memperhatikan gitu. Tulisannya gimana, kemudian membacanya gimana atau speakingnya gimana berbicaranya gitu. Ya Rian ya, sering dilatih ya udah semester 5 nih. Oke, Miss. Nah, ini juga istilah ekonomi ya. Highest sustained tax burden. Jadi ada kenaikan apa nih? Tax yang membebani rakyat di masa peacetime. Peacetime itu kan waktu corona kan kita bisa bilang hampir semuanya tenang gitu ya. Tenang artian tuh nggak terlalu sibuk. Biasanya yang berangkat pagi, pulang malam gitu ya, jalanan macet. Kemudian semuanya terburu-buru gitu ya. Nah, at that time itu ada peacetime. Nah, tapi teks pajak-pajak harus tetap kita bayar kan semuanya gitu. Nah, inilah yang memberatkan gitu. Karena kita harus bayar ini, pekerja ini harus bayar. Kita aja sekarang ada apa tuh kendaraan tuh, mobil itu ada uji emisi ya. Sebenarnya baik-baik aja kan kendaraan itu, kenapa harus ada uji emisi kalau memang kendaraannya itu taruhlah usianya sekitar 7 tahun gitu ya, 7 tahun sampai 5 tahun kan nggak ada masalah. Nah, itu sih pikiran kritisnya adalah, nah ini pasti negara kekurangan uang nih, akhirnya semuanya itu diada-adakan lah gitu ya. Makanya yang disebut dengan tax burden itu. Kalau kita kemarin tuh baru dibayar itu 140.000. Emang uang kecil, tapi ketika itu dikalikan dengan jumlah kendaraan yang ada, khususnya di Jakarta aja, nah bisa dibayangkan kan pendapatannya. Gitu. Nah itu mengada-ada menurut kita semua ya, uji emisi. Udah jelas kalau kendaraan umurnya 7 tahun gitu ya, umurnya 5 tahun, pasti aman-aman aja. Gitu. Oke ya. Nah, itu yang dimaksud dengan itu tadi ya, tax burden itu. Rather than multinational companies like Amazon. Gitu. Nah, mungkin kalau kita bekerja di perusahaan besar yang bagus gitu ya, bisa jadi semua pajak-pajak itu dibayarkan oleh perusahaan di mana kita bekerja. Berikutnya adalah yang ini nih. Nih ya. Loaded the burden on workers with a national insurance ya, tax rise, a council tax rise, and no support in terms of cutting VAT to help with the surge in energy costs. Nah ini semua masalah-masalah yang apa ya kita bilang ya, ya masalah ekonomi ya, loaded the burden, udah ada beban, ketambahan beban lagi, loaded. Nih pekerja yang benar-benar apa ya, kita bekerja keras, tapi kemudian
pajaknya yang harus kita bayarkan itu banyak gitu. Makanya dibilang loaded the burden. Terus ada lagi asuransi ya, national asuransi tax rise, pajaknya ikut naik, council tax rise gitu kan, no support, nggak ada bantuan gitu. Nah ini juga salah satu apa nih VAT ini sistem ini ya, sistem yang berkaitan dengan kesejahteraan ya, keuangan gitu ya di negara Inggris itu. Energi cost ya, harus dibayar juga nih energi cost-nya. Oke, kita lihat nih, gimana dengan ini, on rising the national minimum wage. Nah, makanya solusinya adalah upah hariannya tadi. Upah harian yang dihitung per jamnya itu akhirnya dinaikkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka ini, ya, help employees in the short term, paling nggak aman lah ya dalam masa jangka pendek. Tapi ini juga nail in the coffin untuk bisnis in the hospitality and leisure sector that had been hard hit by the pandemic. Yang apa nih hard hit nih? Istilah yang bisa kita pakai juga nih, hard hit, yang sangat terkena apa? Terkena dampaknya. Ya, sangat terkena dampak gitu ya, hard hit gitu by the pandemic. Oke. Ya, 3 paragraf lagi ya, teman-teman. Nanti diingat-ingat ya istilah hard hit itu tadi. Hard hit by. Nah, ini she-nya ini apa nih kita bacanya Rahel ya. She explain, oke. Nah, banyak usaha ya, bisnis ya, banyak perusahaan gitu ya. Could be forced to rise price to cover wage increases. Jadi muter-muter ya masalahnya. Kalau upahnya naik, upah workernya naik, akhirnya harga jual sebuah produk pun dinaikkan gitu. Nah inilah yang akan mendorong push up inflasi naik lagi gitu. Karena tadi kan inflasi artinya kenaikan sejumlah barang-barang kan ya. Itu. Nah, akhirnya some business may also look to invest in automation, she said, in order to save money on wage longer term. Akhirnya untuk menyelamatkan apa ya? Supaya tetap bisa membayar upah. Iya, supaya tetap bisa membayar upah dalam jangka panjang, akhirnya harus apa? Harus invest in automation. Otomatis ya. Harus di ini ya, harus disisihkan untuk perusahaan itu harus menyisihkan gitu ya pendapatannya untuk ini tadi. Mesin, Bu, mesin. Iya. Jadi nggak usah bayar orang maksudnya, Bu. Jadi banyak pengangguran. Iya. Akhirnya muter-muter lagi ya permasalahan gitu. Jadinya karena mahal bayar upahnya, lebih baik dia menggunakan mesin gitu ya. Karena kan itu wages longer term harus disiapkan tuh wages longer termnya. Ya sudah, keputusannya digantikanlah dengan mesin. Tapi sebetulnya dengan mesin pun juga itu menciptakan apa ya kita bilang ya, bukan masalah ekonomi sih, masalah sosialnya ya. Contohnya gini, jalan tol kan tadinya pakai orang ya, tapi semua sekarang udah tap kan di Indonesia nih jalan tol, iya kan? Nah itu memang untuk mencegah dalam tanda kurung korupsi, tapi justru orang-orang yang di atas itu secara sistematis dia bisa melakukan itu dengan cepat gitu, karena dilakukannya dengan otomatisasi. Jadi semuanya itu ya mesti dipikirkan dalam-dalam ya. Nah akhirnya apa nih?
konsekuensinya higher living wage could be higher levels of unemployment. Jadinya higher living wage ya, upah apa nih kita bisa bilang nih? Upah yang didapat untuk bertahan hidup itu biaya hidup tinggi gitu ya, higher living. Upahnya tetap aja nggak cukup gitu. Karena higher living yang tinggi gitu. Ini benar nggak ya pemahaman saya ya, teman-teman semua? Bisa jadi saya salah loh. Silakan dikritisi. And so a consequence of a higher living wage will be higher level of unemployment. Jadi penganggurannya. Jadi karena kenaikan tarif harian itu, jadi ya pengangguran juga bisa jadi nambah. Nah, jadi tinggi ya, penganggurannya tinggi seiring dengan tingginya biaya hidup. Begitu ya? Iya, upah buruh gitu. Ya itu tadi. Jadi kalau kita kembali lagi, kalau kita mau hidupnya nggak susah, ya harus skillful itu. Jadi level kita itu gajinya bukan yang per jam, tapi yang bulanan gitu ya. Biasanya yang bulanan itu kan lebih aman gitu ya. Kalau yang harian kan hari ini dia bekerja, besok belum tentu dia bekerja lagi. Atau yang tadi yang per jam, dibayar per jam. Oke, kita lihat nih. Nah, ada business rate ya. Business rate ini di sini artinya rate lebih kepada apa ya? Angka gitu ya. Rate-nya itu angka. Ada diskon sampai dengan ini 110 pound sterling for a year. Untuk ini, untuk sektor yang apa retail, kemudian yang tadi ya pariwisata, klub-klub gitu, dan juga ini yang ya kalau di kita ini ya karaoke gitu ya, leisure. Karena kan mereka yang berdampak akhirnya ada pengurangan ini nih 50% daripada tagihan mereka yang harus dibayarkan kepada negara. Gitu. Nah, sekarang yang terakhir adalah tujuannya dari ini ya, new economy post-COVID adalah tuh ini, menaikkan belanja pemerintah ya, sampai dengan 3% daripada gross domestic product. Kalau kita bisa bilang GDP ya, gross domestic product. Kenapa? Yaitu untuk ini, significant chunk relative to recent years. Significant chunks itu maksudnya secara bertahap gitu ya, chunk. Gitu. Di yang tadinya 1 tahun kita bagi-bagi. Tadi kan ada fall budget tuh. Budget di musim gugur, nanti budget di musim panas, budget di musim apa? Semi, nanti budget di musim winter. Gitu maksudnya. Chunk. Setidaknya untuk recent years. Itu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan tentang latihan memahami teks ekonomi? Jelas, Bu. Udah jelas ya? Oke, setidaknya kalian familiar gitu loh maksud saya dengan istilah-istilah ekonomi ya, terutama yang sifatnya adalah ini kan memang skala besar ya, kita ambil contoh yang benar-benar di pemerintahan pusat gitu. Sama, kita dulu juga waktu SMA ya,
itu pasti udah belajar tentang yang ini nih, yang SMA-nya sosial atau SMA-nya ekonomi ya. Udah tahu apa itu gross domestic product, kemudian apa itu APBN, ya kan? Apa itu upah harian, upah minimum, kemudian tadi ada apa? Ada hal yang berkaitan dengan inflasi gitu ya. Kemudian growth, terus pricing pressures gitu ya. Consumer price index nih ya. Nah, itu maksud saya yang setidaknya kalian paham lah gitu istilah-istilah ekonomi ini. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti nanti saya kirim, kita latihan teks yang lain lagi ya, tentang, kita malah belum latihan yang tentang pendidikan ya, teman-teman ya. Nanti, ya belum kayaknya ya, yang pendidikan ya, nanti saya share yang terkait dengan pendidikan. Oke, terima kasih banyak ya untuk kuliah hari ini. Oh ya, kalian tugasnya yang meringkas sudah dikirim kemana ya? Saya cek ketua kelas sudah kirim belum? Kita coba ambil yang dari Belum terkumpul, Bu. belum ya? Sudah lewat ininya nih. Sudah lewat apa? Kelas hari Sabtu kan saya ngajar juga yang sama. Itu udah dikumpulin. Nanti yang kelas ini saya tunggu ya buat nilai ini, buat nilai tugas. Iya, Bu. Oke. Terima kasih banyak ya untuk kuliah hari ini. Nanti kalau misalnya itu kan ada rekamannya, bisa di-review sendiri di rumah nanti. Self-regulated learning-nya dipraktekkan ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.